Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya Fadila Apriyani dalam pembelajaran biologi untuk kelas 12. Dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Daripada penasaran, yuk kita simak aja ya ulasannya. Nah, dalam video sebelumnya kita kan udah belajar tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dalam hukum Mendel 2 itu kita belajar kalau generasi kedua atau F2 punya perbandingan fenotip 9:3 banding 1. Nah, sekarang kita mau tahu dulu apa sih penyimpangan semu hukum Mendel itu? Ada yang pernah dengar atau ada yang udah tahu istilah ini? Nah, daripada penasaran, ini dia apa sih penyimpangan semu hukum Mendel itu? Jadi, penyimpangan semu hukum Mendel itu adalah suatu kondisi di mana rasio fenotip F2 pada persilangan hukum Mendel kedua itu nggak punya rasio 9:3 banding 1. Berarti rasionya bukan itu, atau terjadi penyimpangan fenotip. Jadi, kalau dalam hukum Mendel 2 itu kan yang sifatnya dominan yang bakalan muncul. Nah, tapi dalam penyimpangan semu hukum Mendel itu terjadi penyimpangan fenotip di mana sifat yang seharusnya tidak muncul atau sifat yang nggak ada itu bisa muncul di keturunannya. Nah, sekarang ada berapa macam sih penyimpangan semu hukum Mendel itu? Nah, penyimpangan semu hukum Mendel itu bisa kita bagi atas beberapa kelompok. Yang pertama itu ada polimeri, yang kedua itu ada kriptomeri, yang ketiga ada komplementer, yang keempat itu ada atapisme, dan yang kelima itu adalah hipostatis dan epistatis, atau epistatis hipostatis, itu sama aja. Nah, sekarang kita bakalan bahas kelima dari penyimpangan semu hukum Mendel ini. Yang pertama itu adalah tentang polimeri. Apa sih polimeri itu? Nah, jadi ini dia. Polimeri itu adalah interaksi yang terjadi antara dua gen atau lebih, di mana masing-masing gen itu bawa sifat yang sama kalau ketemu atau bertemu. Jadi, misalnya nih, ada dua gen A besar dan B besar, atau A kecil dan B kecil. Ketika A besar dan B besar ketemu, itu sifat yang dibawanya sama, seperti itu. Atau dia akan mengekspresikan sifat yang serupa. Nah, jadi percobaan ini dilakukan oleh H. Nilsson L. pada 1913 dan dilakukan pada biji gandum merah dan gandum putih. Nah, sekarang kita bakalan lihat contoh dari peristiwa polimeri ini. Jadi, di sini kita lihat disilangkan tanaman gandum berwarna merah M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan tanaman gandum yang warnanya putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Nah, selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya dan kita diminta untuk menghitung rasio fenotip F2-nya. Parentalnya itu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Dan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Nah, kembali lagi kita ke hukum Mendel 2. Jadi kita cukupkan dulu gametnya, kemudian kita silangkan dan didapat anakan F1 itu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, tadi polimeri ketika ada dua gen yang bertemu, maka gen ini akan saling berakumulasi dan membawa sifat yang sama. Ketika ada M besar 1 dan M besar 2, M besar 1 dan M besar 2 itu akan mengekspresikan sifat yang sama, yaitu warna merah. Makanya gandumnya jadi berwarna merah. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 disilangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, kemudian kita tentukan gametnya, berarti untuk masing-masing individu itu ada 4 gamet. M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 2.
Nah, tadi ketika ada M besar 1 dan M besar 2 yang ketemu, maka dia akan mengekspresikan warna yang sama, yaitu warna merah. Itu berarti ketika di dalam suatu individu ada gen M besar 1 atau M besar 2, berapapun jumlahnya mau 1, maka dia akan membawa warna merah. Maka rasio fenotipnya bisa kita lihat. 9 M besar 1 strip, M besar 2 strip itu pasti membawa warna merah karena ada M1 dan M besar 1 dan ada M besar 2. 3 M besar 1 strip, M kecil 2, M kecil 2 tetap membawa warna merah karena di sini ada M besar 1. 3 M kecil 1, M kecil 1, M besar 2 strip itu bakalan bawa warna merah juga karena ada M besar 2. Berarti setiap ada yang sifatnya dominan, ya, ini bakalan membawa warna merah berapapun banyak yang dominannya. Nah, nanti di keturunan yang ke-16 itu ada 1 M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 itu karena nggak ada M besarnya, maka dia bakalan membawa warna putih. Kalau kita akumulasikan, maka jumlah yang berwarna merah itu ada 15 dan yang putih itu ada 1. Maka rasio fenotip F2-nya itu adalah 15 banding 1. Nah, tapi di sini yang perlu dicatat, warna merah dari tiap-tiap individu itu berbeda. Semakin banyak yang dominannya, berarti kalau ada M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, maka warnanya akan semakin pekat. Dan semakin sedikit M besar yang dimiliki, maka warna merahnya itu akan semakin pudar, seperti itu. Nah, setelah bicara tentang polimeri, kita bicara tentang penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua, yaitu tentang kriptomeri. Kalau kriptomeri itu muncul sifat baru akibat adanya dua gen dominan yang saling berinteraksi. Jadi ketika gen dominan A besar ketemu dengan B besar, ya, baik itu A besar A kecil, A besar A besar, B besar B besar, B besar B kecil. Nah, ketika mereka ketemu antara A besar dan B besar, dia bakalan mengakibatkan sifat yang baru atau akan munculin sifat yang baru yang beda dari kedua induknya. Tapi kalau cuma satu aja yang ada dominannya, berarti kalau cuma A besar atau B besar aja yang ada di individu tersebut, sifat ini nggak akan muncul. Nah, contohnya bisa kita lihat pada persilangan bunga Linaria marokana yang memiliki tipe persilangan seperti yang bakal kita bahas berikutnya. Jadi, Linaria marokana itu adalah sejenis bunga yang unik banget karena dia punya penyimpangan semu hukum Mendel, di mana ketika disilangkan bunga Linaria marokana warna merah, A besar, ya direvisi, A besar, B kecil, dengan bunga Linaria marokana yang punya warna putih dan punya genotip A kecil, B besar. Nah, di sini gen A besar itu menandakan adanya pigmen warna antosianin, ya, berarti muncul warna. Dan gen A kecil itu menghambat munculnya warna atau muncul bunga Linaria marokana itu yang warna putih. Gen B besar itu menandakan sifat basa dan gen B kecil itu menandakan sifat asam. Nah, jadi kita silakan A besar, B kecil, yaitu bunga Linaria marokana warna merah yang hidup di daerah asam, dengan Linaria marokana warna putih yang hidup di daerah basa, A kecil, B besar. Selanjutnya, dia bakalan menghasilkan F1, A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, ingat, kriptomeri ketika ada dua gen yang sifatnya dominan bertemu, maka dia akan memunculkan sifat baru. Di sini ada A besar dan ada B besar. Ketika A besar ketemu dengan B besar, sifat yang muncul itu adalah sifat baru, yaitu bunga warna ungu yang justru nggak ada di dua induk yang kita silangkan tadi. Nah, sekarang kita silangkan sesama F1-nya, berarti A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya.
Sama seperti persilangan hukum Mendel 2, dengan gametnya kita masukkan ke dalam papan catur dan dapat rasio fenotip F2 itu 9A besar strip B besar strip, 3A besar strip B kecil B kecil, 3A kecil A kecil B besar strip, dan 1A kecil A kecil B kecil B kecil. Nah, 9A besar strip B besar strip itu membawa warna ungu. Berarti fix ada 9 yang warna ungu karena ada A besar dan ada B besar. 3A kecil strip B kecil B kecil karena cuma ada satu A kecil karena cuma ada satu saja yang dominan, ada di A saja. Nah, seperti yang kita lihat, kalau cuma ada satu yang dominan, sifatnya nggak muncul. A besar itu kita ketahui membawa warna merah tadi ya, maka bunganya itu adalah warna merah. Selanjutnya 3A kecil B besar strip karena cuma ada satu gen dominan yaitu B besar, nggak ada A besar, maka sifat ungu juga nggak muncul. Tadi A kecil itu menghambat munculnya warna atau bunga yang dihasilkan warnanya putih, berarti keturunannya memiliki warna putih. Dan yang terakhir, dalam kondisi A kecil B kecil, dia memiliki warna putih. Maka rasio fenotip F2-nya itu adalah 9 banding 3 banding 4. 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Nah, ini adalah persilangan dengan tipe kriptomeri. Sekarang kita lanjut ke persilangan berikutnya, yaitu tentang atavisme. Nah, apa sih atavisme itu? Nah, atavisme itu adalah interaksi antara beberapa gen yang akan memberikan sifat baru bagi F2. Jadi ketika gen ini ketemu, maka gen ini akan membawa sifat baru yang beda dari induknya. Nah, jadi bisa kita temukan pada jengger atau pada pial ayam. Nah, secara genetis itu ada 4 macam pial ayam, bisa kita lihat di gambar. Ada single itu genotipnya R kecil, P kecil, P kecil. Rose atau mawar atau irigi itu dengan genotip R besar, R kecil, P kecil, P kecil, atau R besar, P kecil, P kecil. Artinya kalau rose, maka yang dominan itu adalah R-nya. P, biji itu punya genotip R kecil, P besar, P kecil, atau R kecil, P besar, berarti kebalikan dari rose. Kalau rose tadi yang dominan adalah R, maka P yang dominan itu adalah P. Dan yang terakhir itu adalah ayam dengan pial walnut, punya genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil, atau R besar, P besar, P besar. Berarti walnut itu punya 2 gen dominan, ada R besar dan ada P besar. Nah, ketika kita ngilangin ayam yang punya gen pial rose, R besar, P kecil, dengan P punya genotip misalnya R kecil, P besar, maka akan terbentuk individu dengan fenotip jengger walnut atau yang punya genotip R besar, P besar, P kecil. Nah, kita melihat contoh dari persilangan atavisme ini. Jadi, sekarang kita bakal silangin si walnut dengan sesamanya. Nah, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, P besar, P kecil. Langsung aja kita tentuin gamet kayak biasa, kita masukin ke papan catur. Nah, di sini kita dapat rasio fenotip F2 itu 9 R besar strip, P besar strip, 3 R besar strip, P kecil, 3 R kecil, P besar strip, dan 1 R kecil, P kecil. R besar strip, P besar strip itu memiliki fenotip walnut, berarti ada 9 ayam yang punya pial tipe walnut. 3 R kecil strip, P kecil itu memiliki tipe rose atau tipe mawar, berarti 3 ayam punya pial rose.
R kecil, P besar strip itu punya fenotip P atau biji. Berarti ada 3 ayam yang punya piel biji. Dan yang terakhir, 1 R kecil, P kecil menandakan ada 1 ayam yang punya piel single. Maka rasio fenotip dari persilangan F2-nya itu adalah 9:3:3:1. Nah, ini tadi adalah persilangan atapisme. Kita udah belajar 3 berarti ya, ada polimeri, triptomeri, dan atapisme. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat, yaitu komplementer. Nah, komplementer ini dikenal juga dengan istilah epistatis gen resesi rangkap, di mana komplementer itu akan muncul kalau ada beberapa gen yang saling melengkapi dan muncul gen resesif dalam keadaan homozigot. Berarti kalau dalam suatu individu, misalnya nih individunya punya genotip A besar dan A besar, B besar. Nah, dalam kondisi gen resesif homozigot, berarti kalau ada A kecil atau B kecil, maka sifat ini bisa muncul. Seperti itu. Ya. Jadi, harus dalam kondisi gen resesif homozigot. Nah, contoh komplementer itu bisa kita temukan pada persilangan bunga Latinus odoratus sejenis kelompok kacang-kacangan dan peristiwa persilangan bisutuli pada manusia. Jadi kita lihat aja contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini yang kita tampilkan itu adalah soal dari bunga Latinus odoratus. Sebenarnya prinsipnya sama aja dengan peristiwa bisutuli pada manusia. Jadi, disilangkan bunga Latinus odoratus warna putih, C besar, P kecil, dengan bunga Latinus odoratus yang juga punya warna putih, tapi genotipnya C kecil, P besar. Nah, selanjutnya itu F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka kita diminta untuk menghitung rasio fenotip F2-nya. Nah, sekarang C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Selanjutnya kita tentuin gametnya, lalu kita silangkan dan menghasilkan F1 dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Di sini belum ada yang homozigot resesif, masih heterozigot karena ada C besar, C kecil, P besar, P kecil. Karena nggak ada yang homozigot resesif, maka sifatnya nggak muncul. Warnanya tetap sama dengan warna dari induknya, yaitu warna putih. Di sini muncul warna ungu. Ya, jadi F1-nya kita revisi. Karena di sini nggak ada yang homozigot resesif, berarti sifatnya itu nggak muncul dan menjadi warna ungu. Nah, selanjutnya si ungu kita silangkan dengan si ungu. Berarti C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Kita cari gametnya, kemudian kita masukkan ke dalam papan catur, dan setelah itu kita akan hitung rasio fenotip F2-nya, di mana ada 9 C besar strip, P besar strip. Nah, 9 C besar strip, P besar strip, karena nggak ada yang sifatnya homozigot resesif, berarti dia membawa sifat yang nggak muncul di induknya. Berarti dia membawa sifat yaitu 9 ungu. Kemudian ada 3 C besar strip, P kecil. Ada sifat homozigot resesif di sini, ada P kecil. Ingat, komplementer akan muncul ketika ada gen yang berdiri dan bersifat homozigot resesif. Nah, maka sifat ini akan muncul lagi sama seperti induknya, yaitu ada bunga yang warna putih. Begitu juga dengan 3 C kecil, P besar strip, karena ada C kecil, maka warna putihnya yang muncul. Nah, apalagi di generasi yang terakhir, 1 C kecil, P kecil akan menghasilkan 1 putih. Maka rasio fenotip untuk persilangan ini adalah 9:7. Nah, ini sama juga bisa terjadi pada persilangan antara
manusia yang mengidap bisu tuli yang menikah dengan sesamanya. Jadi si bisu tuli itu yang satu itu bisa kita kasih genotipnya, misalnya A besar, B kecil, B kecil. Menikah dengan sesama bisu tuli yang punya genotip A kecil, B besar, B besar. Nah, ketika kita silangkan itu alurnya sama dan rasio fenotipnya juga masih sama. Jadi masih ada kemungkinan anak yang bisa lahir normal atau nggak kena bisu tuli. Nah, sampai sini kita bakalan masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel yang berikutnya, yaitu epistatis dan hipostatis. Kalau epistatis dan hipostatis itu adalah keadaan di mana gen saling menutupi dan ditutupi. Kalau yang nutupin itu namanya epistatis. Kalau yang ditutup itu namanya hipostatis. Berarti ketika suatu individu berada dalam kondisi epistatis, maka dia bakalan menutup gen yang sifatnya hipostatis, walaupun si hipostatis ini bersifat dominan. Nah, sekarang ada berapa macam sih dari sifat epistatis dan hipostatis ini? Jadi, epistatis dan hipostatis itu bisa kita bedakan jadi 3 tipe. Nah, yang pertama itu ada epistatis dominan, yang kedua itu adalah epistatis resesif, dan yang ketiga itu adalah epistatis gen dominan rangkap. Kita bakal bahas dulu mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Nah, kita masuk dulu tentang materi epistatis dominan. Nah, kondisi epistatis dominan itu adalah kondisi di mana saat gen yang sifatnya dominan muncul, gen ini akan menutupin sifat resesif walaupun sifatnya heterozigot. Contoh pada persilangan gandum hitam dan gandum kuning. Jadi, ketika gen ini ada dalam kondisi dominan atau ada dalam kondisi H besar misalnya, maka gen ini bakalan nutupin sifat yang lainnya. Walaupun yang lainnya itu punya sifat K besar. Nah, kita langsung aja bahas soalnya, ya. Jadi ini adalah soal dari epistatis dominan. Nah, disilangkan tanaman gandum hitam. Jadi biasanya persilangan epistatis dominan ini ditemukan pada gandum hitam dan putih. Gandum hitam punya genotip H besar, K kecil. Sedangkan gandum kuning punya genotip H kecil, K besar. Nah, perlu digarisbawahi dalam peristiwa epistatis dan hipostatis itu biasanya disebutkan apa yang sifatnya epistatis dan hipostatis. Nah, di sini kita lihat gen H kecil dan K kecil itu berfungsi untuk memunculkan warna. H besar itu membawa warna hitam dan K besar itu membawa warna kuning. Nah, H besar epistatis terhadap K besar. Berarti dalam kondisi apapun ketika ada H besar, maka H besar bakalan menutupi sifat yang dibawa oleh K besar. Jadi, ketika kita silangkan H besar, K kecil dengan H kecil, K besar, dan menghasilkan individu dengan genotip H besar, K kecil. Walaupun di sini ada K besar, tapi karena ada H besar yang sifatnya epistatis, maka si K besar ini akan ketutupan dengan H besar, dan individunya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, intinya ketika ada apapun yang sifatnya epistatis, maka warnanya akan mengikuti sifat yang epistatis tersebut. Nah, ketika kita silangkan F1 dengan sesamanya, H besar, H kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Kita tentukan gametnya dan kita masukkan ke dalam papan catur, akan menghasilkan fenotip S2 yang memiliki rasio sebagai berikut. 9 H besar strip, K besar strip. Nah, ingat H besar epistatis terhadap K besar. Berarti setiap ada yang H besar itu pasti warnanya warna hitam. Maka yang 9 ini udah jelas warnanya hitam. 3 H besar strip, K kecil, masih ada H besar. Berarti warnanya masih hitam. Maka yang 3 ini warnanya juga hitam.
Nah, 3 H kecil, K besar strip. Karena nggak ada H kecil, H besar lagi, adanya K besar, maka warnanya itu menjadi warna kuning. Dan yang terakhir itu ada H kecil, K kecil itu warnanya putih karena tidak membawa H besar dan tidak membawa K besar. Maka rasio fenotip untuk F2 itu adalah 12:3:1, di mana 12 hitam, 3 kuning, dan 1 putih. Nah, setelah kita belajar tentang epistatis dominan, kita baru belajar lagi tentang epistatis resesif. Kalau epistatis resesif itu adalah keadaan di mana kalau terdapat gen dengan alel homozigot yang resesif, maka sifat dominan nggak muncul. Berarti kalau ada sifat A kecil atau B kecil, maka yang dominannya itu nggak akan muncul karena dia ketutupan, karena yang bersifat homozigot resesif bersifat epistatis terhadap lainnya. Biasanya ini terjadi pada persilangan antara tikus hitam dan tikus putih. Sekarang kita lihat aja contoh soalnya. Nah, di sini kita lihat contoh dari epistatis resesif. Jadi disilangkan tikus hitam C besar, A besar dengan tikus putih atau tikus albino C kecil, A kecil. Nah, gen C kecil itu sifatnya epistatis dalam keadaan homozigot, ya. Berarti C kecil bakalan tutupin sifat yang lainnya walaupun di situ ada A besar. Nah, A kecil itu mengatur warna, yaitu warna abu-abu. C besar itu mengatur tumbuhnya warna, dan C kecil itu menghambat timbulnya warna, atau C kecil ini memicu peristiwa tikus albino. Jadi kalau kita silangkan P-nya C besar, A besar dengan C kecil, A kecil, itu bakalan menghasilkan tikus yang warnanya hitam, yaitu C besar, A besar, A kecil. Nah, selanjutnya si tikus hitam ini kita silangkan dengan sesamanya atau C besar, A besar, A kecil disilangkan dengan C besar, A besar, A kecil. Kita tentukan gametnya dan masuk ke papan catur, lalu kita hitung rasio fenotip F2-nya. Nah, rasio fenotip F2-nya itu ada 9 C besar strip, A besar strip. Di sini nggak ada yang punya warna C kecil, nggak ada yang punya genotip C kecil. Masih C besar strip, A besar strip. Berarti warnanya masih mengikuti warna induknya, yaitu masih punya warna hitam. Selanjutnya 3 C besar strip, A kecil. C besar berarti tadi mengatur ada warna, berarti tikus ini punya warna. Tadi A kecil itu mengatur warna abu-abu, berarti tikusnya punya warna abu-abu karena ada C besar dan ada A kecil. Selanjutnya 3 C kecil, A besar strip. Nah, kita harus tahu tadi kan sudah dibunyikan kalau gen C kecil itu bersifat epistatis dalam keadaan homozigot. Nah, di sini ketemu 3 C kecil. Maka walaupun ada A besar, tetap warna tikusnya menjadi warna putih atau jadi tikus albino. Dan yang terakhir udah pasti dan udah jelas, 1 C kecil, A kecil itu membawa warna albino atau warna putih juga. Maka rasio fenotip F2-nya itu adalah 9:3:4, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah epistatis gen dominan rangkap. Kita bisa lihat apa sih pengertiannya. Nah, kalau epistatis gen dominan rangkap itu adalah peristiwa 2 gen dominan atau lebih yang bekerja untuk muncul satu fenotip tunggal. Sebaliknya, kalau dalam genotip ini nggak ada gen yang dominan, maka fenotip resesif yang bakal muncul. Seperti itu. Contohnya adalah pada tanaman kantong gembala. Jadi ini adalah tanaman kantong gembala. Kita lihat aja langsung persilangannya. Tadi ketika ada gen dominan yang saling berinteraksi, maka dia akan memunculkan sifat dominan. Nah, sebaliknya kalau yang ada hanya resesif, maka sifat resesif yang muncul. Di sini disilangkan tanaman kantong gembala yang punya bentuk biji segitiga A besar, B besar dengan kantong gembala yang punya biji bulat A kecil, B kecil.
Nah, di sini F1 punya biji segitiga 100%, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Karena ada dua gen dominan yang ketemu. Ada A besar dan ada B besar. Nah, selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Catatannya, gen dominan itu bersifat epistatis terhadap gen resesif. Nah, berapa sih rasio F2-nya? Di sini disilangkannya berarti F1-nya itu A besar A kecil, B besar B kecil, dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Kita tentukan gametnya, lalu masuk ke papan catur, dan di sini dihasilkan fenotip F2 itu ada 9 A besar strip, B besar strip. Ingat, kalau gen dominan rangkap, ketika ada suatu individu yang punya gen dominan, maka dia akan membawa sifat dominan tersebut. Ada A besar, ada B besar, maka sifatnya masih bersama, bijinya masih segitiga. Kemudian 3 A besar strip B kecil, masih ada yang dominan, berarti bijinya masih bentuk segitiga. Begitupun dengan 3 A kecil, B besar strip, masih membawa biji bentuk segitiga. Nah, yang terakhir 1 A kecil, B kecil itu akan membawa biji yang bentuk bulat. Maka rasio dari F2-nya itu adalah 15:1. Nah, dari mana sih kita bisa ngebedain semua ini? Nah, biasanya di dalam soal itu dibunyikan. Jadi kalau epistatis, hipostatis itu dibunyikan. Tapi kalau polimeri, triptomeri, komplementer, atavisme, itu harus kita yang mengetahui contoh-contoh yang biasanya disilangkan dalam penyimpangan semu Hucke-Mendel ini. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh ketik di komentar atau boleh bertanya langsung dengan saya melalui lini masa yang tersedia di bawah ini. Nah, sampai jumpa dalam video selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.